Masih ingat suara ini? Ya, dulu suara ini bikin jantung deg-degan. Simbol status sosial, alat komunikasi kelas atas, dan raja di dunia smartphone. Tapi sekarang, BlackBerry tinggal legenda yang perlahan dilupakan. Dari puncak kejayaannya hingga ke jurang kehancuran hanya karena satu hal, kesombongan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa perusahaan sebesar ini bisa jatuh sedalam itu? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejatuhan BlackBerry? Di video ini kita akan kupas tuntas kisah tragis dari sang raja smartphone yang tumbang karena kesalahan sendiri. Jangan kemana-mana, karena cerita ini bisa jadi pelajaran berharga buat kamu yang ingin sukses di dunia teknologi dan bisnis. Di awal tahun 2000-an, BlackBerry bukan hanya sekedar ponsel. Ia adalah simbol kekuasaan dan produktivitas. Setiap eksekutif top, politisi penting, hingga selebriti papan atas, semuanya menggenggam satu benda yang sama, BlackBerry. Dengan fitur push email yang revolusioner, pengguna bisa menerima email secepat SMS tanpa harus menekan tombol refresh. Ini adalah hal besar di zamannya. Yang bikin orang makin ketagihan, keyboard VC QWERTY yang empuk dan nyaman. Ditambah lagi hadirnya BlackBerry Messenger alias BBM yang bikin penggunanya merasa eksklusif. Mau chat, harus tukeran PIN dulu. Rasanya beda, ada gengsi tersendiri yang tidak kamu dapatkan dari SMS biasa. BlackBerry berkembang cepat, dari Kanada menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 2009, BlackBerry menguasai lebih dari 50% pasar smartphone di Amerika Serikat. Bahkan, di beberapa negara, BlackBerry udah kaya kebutuhan primer. Nggak punya BB, ketinggalan zaman. Saat itu, Research in Motion atau RIM, perusahaan di balik BlackBerry, merasa tak terkalahkan. Mereka percaya produk mereka adalah standar emas dalam mobile communication. Tapi justru di titik inilah benih kesombongan mulai tumbuh dan bencana besar sedang menunggu di tikungan. Salah satu alasan kenapa BlackBerry bisa begitu dicintai adalah dua senjata rahasianya, BBM dan keyboard fisiknya. BBM bukan sekedar aplikasi chatting, tapi jadi budaya tersendiri. Di era sebelum WhatsApp ataupun Telegram berjaya, BBM adalah tempat nongkrong digital paling hits. Dan yang paling keren, cuma pengguna BlackBerry yang bisa pakai BBM. Pokoknya eksklusif banget. Ingat, zaman dulu orang saling tukeran PIN BBM sudah seperti tukeran nomor HP. Minta PIN kamu dong. Jadi kalimat yang sering banget diucapin, baik buat bisnis, teman baru, bahkan buat gebetan. Ada rasa bangga jadi bagian dari klub BlackBerry ini. Dan fitur D dan R di BBM itu bikin penasaran setengah mati. Pesan udah dibaca atau belum ya? Bisa jadi drama tersendiri. Lalu keyboard fisiknya, wah ini yang bikin ketagihan. Nggak kayak layar sentuh yang masih rawan typo pada saat itu. Keyboard BlackBerry memberikan sensasi mengetik yang presisi dan cepat. Jari-jari seperti menari di atas tombol-tombol mungilnya. Buat kalangan profesional, ini jadi alat kerja yang andal dan efisien. Tak heran, BlackBerry jadi pilihan utama para pebisnis dan jurnalis. Mereka butuh alat yang bisa diandalkan kapan saja dan di mana saja. Bahkan pemerintah dan lembaga keamanan menyukai BlackBerry karena sistem keamanannya yang paling dianggap solid waktu itu. Namun di balik semua kenyamanan itu, ada satu hal yang diam-diam mengintai. Dunia teknologi bergerak cepat, dan tak ada yang aman jika berhenti berinovasi. BlackBerry terlalu nyaman dengan zona nyamannya, dan itu akan jadi awal dari kejatuhan mereka. Di balik gemerlap kejayaan BlackBerry, landscape teknologi mulai berubah drastis. Tahun 2007, Steve Jobs naik ke panggung dan memperkenalkan sesuatu yang tampak seperti mainan, tapi sebenarnya adalah bom waktu, iPhone. Sebuah perangkat dengan layar sentuh tanpa keyboard fisik, berikut dengan konsep revolusioner, smartphone yang berfungsi seperti komputer kecil di tanganmu. Awalnya RIM meremehkan iPhone,
Mereka menganggapnya tidak cocok untuk kalangan profesional, terlalu mainstream katanya, dan tidak punya fitur keamanan sekuat BlackBerry. Tapi mereka lupa satu hal penting, teknologi bukan soal mempertahankan, tapi soal beradaptasi dan memimpin perubahan. Dan Apple saat itu sedang mengubah segalanya. Tak lama setelah itu, Android ikut masuk ke dalam arena. Dunia smartphone berubah menjadi ekosistem terbuka, penuh inovasi, dan didorong oleh aplikasi. Konsumen tiba-tiba punya banyak pilihan. Mereka ingin lebih dari sekedar email dan chat saja. Mereka ingin hiburan, media sosial, navigasi, bahkan belanja, semuanya dalam satu genggaman. Tapi di saat para pesaing bereksperimen dan berinovasi, BlackBerry tetap aja ngotot mempertahankan gaya lama. Keyboard fisik, sistem yang tertutup, dan aplikasi yang sangat terbatas. Alih-alih ikut berlari, mereka seperti berdiri di pinggir jalan dan percaya bahwa pasar akan tetap setia. Sayangnya, pasar nggak pernah menunggu siapapun. Inilah titik di mana tanda-tanda bahaya seharusnya mulai dibaca dengan serius oleh BlackBerry. Tapi BlackBerry tetap kukuh pada prinsip lamanya. Mereka tidak sabar bahwa tsunami inovasi sedang datang, dan mereka berdiri di garis pantai tanpa perlindungan apapun. Saat dunia mulai beralih ke layar sentuh yang luas dan responsif, BlackBerry tetap bertahan dengan desain lamanya, layar yang kecil dan keyboard fisik. Mereka percaya, inilah identitas BlackBerry. Sayangnya, yang mereka anggap kekuatan justru jadi kelemahan di tengah perubahan besar industri. Ketika akhirnya BlackBerry mencoba masuk ke tren layar sentuh lewat produk seperti BlackBerry Storm, hasilnya malah mengecewakan. Layarnya tidak responsif, sistemnya lambat, dan ini membuat penggunanya menjadi frustasi. Alih-alih menjadi pesaing iPhone, Storm justru memperkuat kesan bahwa BlackBerry tidak siap untuk bersaing dalam dunia baru ini. Kesalahan berikutnya adalah menyepelekan kekuatan aplikasi. Saat iOS dan Android menciptakan ekosistem aplikasi yang luas dan dinamis, BlackBerry justru tetap membatasi akses pengembangan. Akibatnya, pengguna merasa tertinggal. Mereka tak bisa main game populer, menggunakan media sosial dengan lancar, atau menikmati fitur-fitur modern lainnya. Orang-orang mulai berpindah, bahkan para penggemar setia pun pelan-pelan mengucapkan selamat tinggal. Mereka butuh perangkat yang fleksibel, serba bisa, dan cepat mengikuti perkembangan zaman. BlackBerry, meski masih punya nilai nostalgia, mulai dianggap usang dan terlalu kaku untuk dunia yang makin dinamis. Kesombongan terbesar mereka adalah berpikir bahwa pasar akan tunduk pada model lama. Padahal, sejarah membuktikan, teknologi selalu memihak yang berani berubah, dan BlackBerry memilih untuk bertahan ketika dunia sudah lama bergerak maju. Di saat dunia luar sudah mulai mempertanyakan arah BlackBerry, di dalam perusahaan justru terjadi perang yang tak kalah panasnya. Dua co-CEO BlackBerry, Jim Balsillie dan Mike Lazaridis, seringkali punya visi yang bertabrakan. Bukannya menyatukan strategi, mereka malah berjalan sendiri-sendiri, saling percaya bahwa dialah yang paling benar. Balsillie ingin BlackBerry ikut bersaing di dunia aplikasi, seperti App Store, membuka platform untuk pengembang luar. Tapi Lazaridis tetap keras kepala, fokus pada keamanan dan perangkat keras, bukan aplikasi hiburan. Ego dan kebanggaan membuat mereka sulit berkompromi. Hasilnya, BlackBerry jadi kapal tanpa nahkoda. Keputusan penting jadi tertunda, inovasi terhambat karena tidak adanya kesatuan visi. Bahkan saat akhirnya mereka mencoba meluncurkan produk baru, hasilnya setengah matang, terlalu lambat, terlalu sedikit, dan terlalu telat. Dalam dunia teknologi, waktu adalah segalanya, dan BlackBerry menghabiskan waktu karena konflik internalnya sendiri. Para eksekutif sibuk saling membuktikan siapa yang paling visioner, tapi lupa mendengarkan suara pasar dan tim di lapangan. Karyawan terbaik mulai hengkang, dan kepercayaan investor menurun drastis. BlackBerry bukan lagi perusahaan yang solid, tapi menjadi perang ego dan kepentingan pribadi. Kesombongan mereka bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepemimpinan. Mereka pikir dominasi BlackBerry akan bertahan selamanya hanya karena sejarah kejayaannya.
Padahal dalam dunia teknologi, yang tak bisa beradaptasi pasti tergilas. Tak peduli sebesar apapun nama yang kau bawa. Sementara BlackBerry sibuk berdebat di dalam dan mencoba setengah hati mengikuti tren, Android justru melaju dengan kencang. Google membuka sistem operasi Android untuk siapa saja. Alhasil, puluhan produsen ponsel langsung berebutan kesempatan, membanjiri pasar dengan berbagai varian smartphone canggih dan terjangkau. Android menawarkan sesuatu yang BlackBerry tidak punya, fleksibilitas dan kebebasan. Pengguna bisa mengakses ribuan aplikasi, melakukan kustomisasi tampilan, dan menikmati teknologi terbaru dalam waktu yang lebih cepat. Sistemnya terbuka, adaptif, dan terus dikembangkan oleh komunitas global. Inilah yang bikin Android cepat merebut hati konsumen. Tak butuh waktu lama, Android mulai menguasai pasar smartphone dunia. Sementara itu, BlackBerry justru terjebak dalam ilusi kejayaan masa lalu. Mereka masih berpikir brand kuat bisa menahan gempuran inovasi, tapi kenyataannya, pasar memilih yang bisa memenuhi kebutuhan hari ini, bukan yang sekedar legendaris kemarin hari. Ketika BlackBerry akhirnya meluncurkan sistem operasi baru, BB10, semuanya sudah terlambat. Pengguna sudah nyaman di Android dan iOS. Developer pun enggan repot bikin ulang aplikasi hanya untuk platform yang sepi pengguna. Seperti kapal baru yang mulai berlayar saat semua penumpangnya sudah pindah ke kapal lain. Android bukan hanya pesaing, ia adalah tsunami yang menghanyutkan siapapun yang tak siap. Dan sayangnya, BlackBerry terlalu sibuk menolak perubahan hingga akhirnya tenggelam dalam tsunami tersebut tanpa perlawan. Akhirnya, BlackBerry mencoba bangkit. Mereka meluncurkan sistem operasi baru, BB10, dengan tampilan modern dan fitur layar sentuh penuh. Kali ini mereka benar-benar ingin mengejar ketertinggalan. Tapi ada satu masalah besar, semua orang sudah pergi. Saat BB10 dirilis, iOS dan Android sudah sangat matang. Pengguna terbiasa dengan ekosistem mereka. Aplikasi-aplikasi favorit seperti Instagram, WhatsApp, dan YouTube, semuanya tidak hadir secara maksimal di BB10. Ujung-ujungnya, pengguna baru kecewa, dan pengguna lama enggan kembali. BlackBerry berusaha keras menarik pengembang, bahkan sampai memungkinkan aplikasi Android berjalan di BB10. Tapi itu hanya solusi tambal sulam. Ketika kepercayaan sudah hilang, teknologi secanggih apapun tak lagi cukup. Para developer sudah pindah dan mereka tak melihat masa depan di platform yang telat datang ini. BlackBerry mulai mengubah arah bisnisnya, beralih ke perangkat lunak keamanan dan solusi enterprise. Mereka bahkan berhenti memproduksi ponsel sendiri. Tapi transisi ini datang justru di saat perusahaan sudah kehabisan energi, kehabisan kepercayaan, dan kehabisan waktu. Transformasi memang penting, tapi dalam dunia teknologi, waktu adalah segalanya. Dan bagi BlackBerry, semua upaya perbaikan itu seperti mencoba memperbaiki kapal yang bocor, yang siap-siap untuk tenggelam. Kisah BlackBerry bukan sekedar cerita tentang teknologi yang gagal berkembang. Ini adalah cermin bagi siapapun yang pernah merasa di puncak dan mengira posisinya akan abadi. Kejatuhan BlackBerry mengajarkan satu hal penting. Kesuksesan di masa lalu tidak menjamin relevansi di masa depan. Dalam dunia bisnis dan teknologi, yang paling berbahaya bukan kompetitor, tapi rasa berpuas diri. BlackBerry punya segalanya, teknologi mutakhir, basis pengguna loyal, dan pengaruh global. Tapi kesombongan membuat mereka menolak untuk mendengar, menunda perubahan, dan akhirnya kehilangan momentum. BlackBerry bukan satu-satunya yang tumbang karena gagal beradaptasi, tapi mereka adalah contoh yang paling jelas bahwa kecepatan berinovasi dan kerendah hatian untuk belajar jauh lebih penting daripada status market leader. Karena dalam dunia yang terus berubah, yang tak bergerak akan ditinggalkan. Jika saja BlackBerry lebih terbuka pada kritik, jika saja mereka lebih cepat mendengarkan pengguna, jika saja mereka tak sibuk menjaga warisan lama, mungkin kisah ini akan berbeda. Tapi sejarah sudah berbicara, dan tugas kita sekarang adalah belajar darinya. Di dunia digital, satu hal yang pasti, perubahan adalah satu-satunya konstanta, dan hanya mereka yang rendah hati dan siap belajar yang bisa bertahan.
Itulah kisah tragis tentang BlackBerry, dari raja dunia teknologi hingga jadi pelajaran besar soal kesombongan dan kelambanan. Semoga cerita ini bukan cuma menghibur, tapi juga menginspirasi kamu yang sedang membangun bisnis, startup, atau karir di dunia digital. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi, biar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh wawasan lainnya seputar bisnis, teknologi, dan strategi di era digital. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, di dunia teknologi, yang cepat bukan hanya menang, tapi juga menentukan siapa yang bisa bertahan.